saya mewakili para ahli waris pemilik Tanah Bojong. Jadi ini namanya Tanah Bojong. Tanah Bojong itu dikenal sejak zaman Kerajaan Pajajaran. Jadi nama Bojong ini sudah ada sejak dulu, bukan sekarang. Nah, Tanah Bojong ini adalah tanah milik kami, warga Bojong, yang dirampas oleh oknum pejabat pemerintah sejak zaman RRI dulu, Departemen Penerangan. Nah, dirampas kemudian dialihkan kepada Kementerian Agama untuk membangun proyek satelit nasional UI3, Universitas Islam Internasional Indonesia. Nah, urusan ini telah kami perjuangkan, hak kami sudah sejak kalau saya baru 2 tahun, tapi sebenarnya perjuangan masyarakatnya sudah sejak tahun 1996. Udah ketahuan, kebaca kan, udah begitu sabarnya mereka ingin mengembalikan haknya kepada mereka sesuai dengan aturan. Kami punya bukti sejarah, kami punya bukti yuridis, kami punya bukti sosial dan saksi-saksi hidup masih ada yang tinggal di sini nih, antara lain orangnya lahir di sini, juga di sini. Jadi tidak bisa dibantah bahwa sebenarnya tanah ini adalah tanah hak milik adat guna warga masyarakat. Nah, untuk memperjuangkan hak kami tersebut, maka tentu saja kami punya kesabaran dan yang bisa menentukan hak kami kembali kepada hak kami itu adalah pemerintah negara kan, melalui kebijakannya. Nah, pada saat zaman Pak Jokowi kami sudah berjuang melalui upaya hukum, melalui upaya administrasi, sudah berjuang sampai kepada puncaknya. Sebenarnya pada saat Pak Jokowi menjadi presiden, kami akan dibantu saat itu oleh Pak Jokowi. Tapi ternyata sampai Pak Jokowi lengser, ternyata belum juga dipenuhi janji presiden untuk menyelesaikan urusan ini. Urusan ini karena tanah kami sudah digunakan oleh pemerintah, sebenarnya kami bukan meminta fisik, bukan memisik tanah lagi, karena nggak mungkin, udah ada spam, sudah ada satpam, sudah ada bangunan. Yang kami minta bukan fisik. Kenapa? Karena pemerintah menggunakan. Yang kami minta adalah keadilan dari pemerintah sesuai dengan pertemuan agar membayar uang ganti rugi kepada kami sesuai aturan yang berlaku. Nah, kami terus berjuang, dan ketika negara ini dipimpin oleh pemimpin yang ideal, Bapak Prabowo Subianto, maka kami ahli waris tambah semangat gitu, tambah optimis kami ini. Kenapa? Karena kami ternyata negara ini dipimpin oleh seorang presiden yang punya hati nurani. Karena sesungguhnya yang bisa mengembalikan hak kami tanah ini hanyalah pemimpin negara yang punya hati nurani. Kalau tidak punya hati nurani, tidak akan pernah kepada kami. Apalagi mereka kalau punya sifat serakah. Karena terus terang Bapak-Bapak sekalian, bahwa tanah ini rebutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan sekalian, saya Sekretaris Jenderal Gerakan Persatuan Nasional 08. Yang pertama saya menyampaikan mohon maaf bahwa Ketua Umum tidak bisa hadir hari ini karena beliau ada kegiatan, diwakilkan ke saya untuk hadir di sini. Jadi maksud dan tujuan kami GPN 08 datang ke tempat ini bukan mau demo, tetapi kami kemarin menerima permohonan bantuan dari masyarakat Bojong yang diwakili oleh Pak Yoyo dan wakil ahli waris, datang kepada kami, dipertemukan tadi itu dengan tidak sengaja malah ya, dipertemukan dengan kita, kemudian kemarin telah menyerahkan, setelah kami minta berkas sebagai bukti, semua sudah kami pelajari di GPN. Ternyata saya memandang ini sangat lengkap sekali gitu. Dan hari ini kita kesini itu ingin memastikan bahwa tadi lokasinya memang ada, UII-nya ada. Oh benar, sudah tahu, itu aja. Yang lanjut nanti akan salah satunya saya ingin dialog dengan para ahli waris bagaimana keluhan-keluhan mereka. Insya Allah, karena GPN 08 adalah organisasi yang dilindungi, yang dipimpin langsung oleh presiden di atasnya. Insya Allah kami akan sampaikan ke presiden tentang ini.
Dan semalam saya sebelum datang ke sini pun saya sudah konsultasi di markas Hambalang. Sampai pukul 1 saya di sana diterima oleh penasihat kita, kepala rumah tangga Hambalang, dan beliau sarankan silakan turun ke sana. Setelah cek lokasi ini segala macam, nanti akan kita bawa duduk lagi untuk dimusyawarahkan. Saya berharap begini bahwa kalau memang nanti secara pasti terbukti bahwa ini adalah tanah hak masyarakat yang diambil, berharap pemerintah akan bisa mengembalikan atau membayar ganti rugi atau apa nanti. Saya berharap juga ini bisa diselesaikan dengan cara musyawarah yang baik. Terus kan begini, saya sebagai umat Islam, ini adalah Universitas Islam Internasional ya. Berharap kader yang keluar dari sini itu bukan, kalau ini adalah tanah sengketa, jangan dilahirkan dari tanah sengketa. Harus jangan tanah yang tidak ada masalah. Clear and clean. Clear and clean, makanya mari duduk bermusyawarah nanti. Insya Allah GPN akan kawal masalah ini untuk masyarakat Bojong ini sampai selesai. Dan kami sudah koordinasi sama rekan-rekan kita juga, organisasi lain yang ada di bawah Bapak. Terima kasih untuk sementara, mungkin begitu Pak ya. Satu lagi Pak. Ya. Khusus ini video saya khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara resmi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa kasus Tanah Bojong ini, wahai Bapak kami yang kami cintai, yang kami banggakan, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, bahwa tanggal 9 Desember 2024 kami sudah menyampaikan laporan secara resmi melalui program Lapor Mas Papres, dan kami sudah menyampaikan secara administrasi. Setelah itu kami yakin banget, kami yakin benar bahwa Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang mencintai rakyatnya pasti akan mengambil kebijakan untuk mengakui itu secara jujur dan memberikan tanah ini kembali kepada kami sebagai pemiliknya berdasarkan ketentuan undang-undang. Demikian laporan kami sebagai masyarakat kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak terpisah. Sudah berapa bulan kita tidak bermuwajahah, tidak bertemu, mengingat saya melaksanakan amanah daripada ahli waris untuk memperjuangkan hak kita terhadap permasalahan Tanah Bojong. Pada hari ini, sesuai dengan yang saya sampaikan kepada ahli waris melalui pengurus, bahwa hari ini kita akan bertemu dengan salah satu alat yang dikirim oleh Allah. Ya, alat yang dikirim oleh Allah untuk membantu perjuangan kita yang selama ini terus istiqomah, terus berjuang untuk mempertahankan hak kita atas tanah warisan nenek moyang kita, meskipun dalam bentuk fisik, tetapi kita meminta ganti rugi dari pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita terus berjuang dengan semangat keyakinan bahwa satu saat kita akan sampai di perjuangan. Nah, setiap Sabtu kita melakukan tawasulan. Setiap malam Sabtu kita memohon kepada Allah, ya Allah tolong, ya Allah kami ini terdolimi. Kami ini terdolimi sudah puluhan tahun Pak. Kepada Bapak BPN saya laporkan ya, bahwa ini adalah para ahli waris yang sudah puluhan tahun terzolimi oleh oknum-oknum pemerintah. Sejak zaman Orde Baru sampai Orde sekarang, gitu kan. Siapa mereka? Oknum-oknum pemerintah yang mengatasnamakan pemerintah, RRI dulu, Kementerian Agama sekarang, yang ingin memanfaatkan tanah kami tanpa dibayar ganti ruginya. Betul. Yang justru yang mendapat uang dari pemerintah itu yang bukan pemilik tanah ini, bukan orang yang ada di sini, tetapi orang-orang yang datang dari Sumatera, yang datang ke tempat ini setelah kami diusir oleh oknum-oknum
pemerintah tadi sejak zaman Departemen Penerangan RRI sampai sekarang. Nah, kami terus berjuang untuk meyakinkan pemerintah bahwa tanah ini adalah tanah adat. Ini buktinya. Ini yang di hadapan kita. Ini adalah makam leluhur kami, Pak. Leluhur kami ini makamnya ini. Namanya MPCU. Sebagai bukti bahwa di sini ada kampung. Gitu. Sebagai bukti ini kampung, dan memang ini kampung namanya Kampung Bojong Malaka. Sejak zaman Pajajaran sudah ada di sini. Ini makam keramat sebagai bukti. Sementara RRI dan Kementerian Agama serta UI 3 mengatakan ini tanah perponding, tanah hak barat, tanah Belanda katanya. Berarti kalau tanah Belanda bukan makam adanya, tapi bekas kantor. Iya kan? Karena perponding itu ada perkebunan karet, berarti ada tempat pabrik karet, bekas pabrik karet, bukan makam ini gitu. Nah, kami sudah menyampaikan riwayat tanah ini, kepemilikan, bukti-bukti hak juga udah kami sampaikan kepada pemerintah. Tinggal ada pejabat pemerintah yang punya hati nurani. Ya. Tinggal hanya ada pejabat pemerintah yang punya hati nurani. Pejabat pemerintah yang punya hati nurani itu pasti bersikap jujur. Oh bener, tanah ini tanah orang Bojong. Kan gitu harusnya. Menteri Agama waktu itu sebelum Pak Nazarudin sekarang, waktu pada Pak Jokowi, kalau punya hati nurani Pak sudah mengakui. Kenapa? Karena seluruh dokumen, seluruh riwayat tanah sudah kami sampaikan kepada mereka melalui surat, bahkan ke presiden. Sudah ada tahu bahwa ini tanah Bojong. Tapi belum ada hati nurani. Untuk apa? Untuk memenuhi hak masyarakat. Nah, ketika sekarang negara ini, negara tercinta kita ini dipimpin oleh orang yang menurut kami punya hati nurani, Bapak Prabowo Subianto, maka kami optimis gitu. Kami optimis ahli waris perjuangannya yang sudah sekian tahun ini bisa terpenuhi pada zaman Pak Prabowo ini. Nah, dan kita tadi mengatakan bahwa pimpinan kita nih yang sekarang memimpin negara Pak Prabowo itu punya hati nurani. Ternyata dibuktikan dengan GPN 08. Sebagai apa? Sebagai kepanjangan dari Pak Prabowo. Karena masyarakat publik udah tahu bahwa GPN 08 adalah kepanjangan dari tangan Bapak Prabowo Subianto. Bapak, kami sampaikan dengan haru bahwa selama ini ahli waris hanya berjuang single fighter. Kami akan bantu, Pak. Kami itu Pak memeras keringat, memeras air mata, melapor ke wali kota nggak peduli, melapor ke anggota dewan nggak pernah peduli Pak, lapor ke LSM nggak peduli, semua nggak peduli. Ternyata hanya GPN 08 yang peduli. Allahu Akbar. Sebagai perwakilan Bapak Sekjen, saya menyampaikan terima kasih bahwa Allah telah mengirim bantuan kepada kami melalui jaringan Bapak dan Bapak ahli waris. Tolong ya dipahami bahwa perjuangan kita itu memang tidak mudah. Gitu ya. Tidak mudah perjuangan kita itu. Kenapa? Pak, banyak banget yang ingin tanah ini. Banyak banget yang ingin mengambil keuntungan dari tanah kita. Banyak banget Pak. Terakhir muncul orang-orang yang ingin merebut. Yang ingin merebut apa? Pengurusan ini Pak. Berebut Pak, yang ingin mengurus tanah ini. Apalagi betul. Menjanjikan mau bisa gini, mau sebegitu, bohong besar itu. Nggak bisa selain kita yang tahu urusan ini. Maka Semoga lancar. Amin. Itu pembukaan saya supaya ahli waris paham. Ini aku belum seberapa Pak ahli waris yang nanti kalau penuh 1.000 orang. Tip perwakilan saja. Insya Allah para ahli waris nanti beliau menyampaikan bahwa urusan ini sudah sampai kepada beliau. Demikian.
bukan dari saya, nanti ada hal yang disampaikan oleh Bapak beliau, Pak Sekjen dari DPP GPN 8 ini akan menyampaikan hal sepanjang sudah beliau lakukan untuk membantu kita. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kami Gerakan Persatuan Nasional 08 atau GPN 08 telah sampai di sini. Sebetulnya sama Pak Yoyo saya udah pertemuan beberapa kali tentang itu. Jadi bukan kali pertama. Kami sudah dapat informasi dari Pak Yoyo tentang keluhan-keluhan warga Bojong di sini. Ada masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat di sini terutama ahli waris lahan ini. Sebelumnya saya perlu perkenalkan Bapak Ibu. Kalau nama saya Sihabudin, saya tinggal di Sukabumi, dulu tinggal di Jakarta juga. Saya bergabung di organisasi GPN 08, itu artinya Gerakan Persatuan Nasional 08. Nah, 08-nya itu Sandi Yuda Pak Prabowo. Jadi kami, organisasi kami ini mengawal Pak Prabowo pencalonan dari mulai 2007 kami berdiri. 2007 Pak udah lama, 16 tahun, 17. Ikut kontestasi politik Pak Prabowo ini, kami nggak surut semangat, terus kita kawal sampai akhirnya Pak Prabowo hari ini menjadi pemimpin bangsa. Jadi saya tahu persis bagaimana karakter Pak Prabowo. Bukan ketika menang Pilpres ini, beliau ini sangat punya hati nurani, nasionalismenya tinggi. Makanya kami hari ini GPN 08 ini menjadi perpanjangan tangan organisasi yang dideklarasikan di rumah beliau langsung di Kartanegara 4 GPN ini, di rumah beliau. Dan kami memang punya tugas mengawal, membantu program-program pemerintahan sekarang Pak Prabowo dan Gibran. Semalam Bapak Ibu, saya sebelum datang ke sini hari ini, saya di markas di rumahnya Pak Prabowo di Hambalang. Saya laporkan, saya bawa peta, saya sampaikan data-data yang saya sudah peroleh dari Pak Yoyo. Saya diterima oleh Dewan Penasihat kita, Pak Haji Saprijal, itu kepala rumah tangga presiden di Hambalang. Nah, insya Allah komunikasi kami bakal dekat karena kantor kami hari ini, dulu kami di Jantung, sekarang diarahkan oleh beliau kantor DPP GPN 08 ini di Sentul, di komplek Menteri. Jadi kantor kami DPP, sebelah kami Mensesnek, depan kami Menteri Luar Negeri, depan kami lagi komite. Jadi kami kalau sore bisa ngobrol begini, insya Allah ini akan sampai. Dan saya dengar tadi, saya janji Bapak akan saya temukan sama Pak Prabowo. Amin. Biarkan ini bahasa Bapak nyampe di beliau. Apakah Bapak yang akan saya bawa ke Hambalang ketika beliau di sana, atau Bapak ke sini? Ini janji saya. Allahu Akbar. Dan semangat dong lewat. Semangat. Termasuk juga saya juga punya etika. Kemarin Bapak Ibu, sebelum saya berangkat ke sini, karena niat kami bukan mau demo Pak. Saya nggak tahan ini. Mata saya pengen nangis tapi saya agak malu juga. Memahami. Saya sangat memahami. Tadi dengar suka tawasulan. Maaf, saya pimpinan Pondok Pesantren Al Istiqomah di Sukabumi. Amin. Biasa pas dengar tawasulan saya jadi pengen nangis ini kan. Asli Pak, saya di sana itu ada yang bilang kiai, ada yang bilang ustadz, ada yang bilang koboi juga karena suka pakai lepis saya itu. Tapi saya punya pesantren. Saya punya santri. Bergabung sama Bapak, alhamdulillah juga saya senang. Saya lanjutkan. Saya ke sini kemarin juga telepon dulu Pak Kapolsek. Saya bicara langsung di telepon sama Pak Kapolsek. Saya perkenalkan diri lewat Pak Hendra. Saya dapat dari Pak Yoyo, saya telepon Pak Hendra yang di Intel Polres. Izin Pak Hendra, saya minta ini karena saya akan berhadap ke Pak Kapolsek. Saya izin, kami datang ke sana akan cek karena ada
masyarakat, aduan masyarakat tentang ini. Saya pengen tahu lokasi yang realnya. Jadi saya sudah komunikasi izin juga karena kami nggak usah kita pakai demo Bapak Ibu. Insya Allah kita akan tempuh jalur dengan yang lebih baik. Tetapi bila terpaksa, jangan tanya GPN itu nasional. Iya. Ya, Pak. Mitranya di belakang GPN itu ada 400 organisasi relawan Bapak. Malam juga saya berkumpul di Hambalang itu sama Macan Asia, itu dalamnya itu insya Allah. Sama Elang 3 saya bermusyawarah sama Kepala Rumah Tangga Hambalang semalam itu di sana sampai pukul 1. Sampai pukul 1 saya bicarakan tentang ini insya Allah. Tapi kami ingin memastikan semuanya. Nah, selepas ini kami akan bawa ke tim kami akan bahas. Insya Allah kami akan, insya Allah mungkin hari ini Pak sudah, berita ini sudah nyampe Bapak. Kami ke sini, karena semalam itu Kepala Rumah Tangga Hambalang langsung ini. Udah Jen, jalan saja dulu ke sana, jalan, berjuang Pak. Nah saya alhamdulillah nih punya foto nih, saya kan punya foto bahwa saya nyampe berdialog sama Bapak Ibu. Begitu, saya juga kan berharap begini Pak, saya umat Islam, saya UI ini harus kita dukung, Universitas Islam Internasionalnya harus kita dukung. Tetapi berharap jangan berdiri di atas tanah yang ada masalah. Sehingga kalau kader umat Islam ini dilahirkan dari tanah sengketa, ya mau gimana, takut gitu kan, kurang berkah. Kita kan diciptakan dari tanah. Kalau lelucon ada yang mengatakan ada tanah gawir, ada kalau dari tanah sengketa sifatnya kita mulu maunya sengketa aja. Mudah-mudahan kita dari tanah yang baik-baik. Ya, saya nggak tahu kalau tahu dari dulu karena saya dulu di RI 2 Pak, sama Pak Kiai Ma'ruf Amin saya, gitu kan istrinya itu masih keluarga besar. Nggak tahu, kalau tahu ini mungkin sudah dari dulu. Nah tapi mungkin harusnya dipertemukan sama sekarang. Tapi insya Allah Pak Prabowo lain daripada yang lain. Amin. Saya dekat dengan keluarga Pak Jokowi. Karena di GPN 08 penasehatnya itu salah satunya Pak D. Jadi GPN 08 ini organisasi di bawah Pak Prabowo, penasehatnya dari orang-orang Bapak sama orang-orang Pak Jokowi juga. Ada penasihat kami itu Pak D. Pak D itu kakak sepupunya Pak Jokowi. Kemudian penasihat kedua ada Pak Le Marsudi, itu ketua Gibran Center. Sehingga komunikasi saya sama RI 1 dan RI 1 dan RI 2 insya Allah gampang. Saya bisa telepon dari sini. Insya Allah diangkat. Ini asal ini, tapi saya ingin memastikan dulu apa yang saya bawa itu harus benar kan. Memastikan dan saya sudah turun. Nah sekarang saya terbukti nih sudah. Kalau dari dokumen yang saya pelajari sama tim lawyer, saya kan punya tim lawyer ya. Ada lembaga bantuan hukum yang insya Allah isinya kuat. Yang kuat. Penasihat kami para jenderal, ada dari polisi maupun dari kami akan bawa di rapat besar nanti tentang ini. Sebatas kemarin dokumen yang kita pelajari sangat ada bukti-bukti kuat Pak. Kalau tanah perponding nggak akan ada letter C. Nggak akan ada surat-surat itu. Saya bukan sekali. Saya ngurus 650 hektar sama di sana. Sama Pak Le Marsudi, adiknya Pak Jokowi sukses. Sukses alhamdulillah. Kalau pas lihat dokumen ini lebih lengkap lagi dibanding yang itu. Tapi saya ingin memuaskan Bapak Ibu, saya ingin mempertemukan Bapak Ibu sama Pak Prabowo langsung. Amin. Barokah. Itu saja Bapak Ibu, hatur nuhun. Saya Sihabudin. Mohon permohonan maaf Bapak Ibu. Ketua Umum tadinya mau ke sini. Cuman beliau baru pulang dari Rangkas Bitung, sakit mata, tapi sedang di jalan menuju ke Hambalang sekarang. Itu aja. Kalau ada yang disampaikan perwakilan dari Bapak Ibu mangga. Kami GPN 08 ini semua yang hari ini. Dan kami nasional Pak, puluhan ribu juta kita, 13 juta. Siap akan mengawal masalah ini. Amin. Kepada Allah semoga dilancarkan. Amin. Amin. Yang terakhir Pak, ini tolong ahli waris, Siap. pesan dari saya. Pertanyaan,
ingin berhasil nggak? Cuman satu cara untuk berhasil, kompak, jangan pernah mau diadu domba. Hanya itu Pak, hanya itu. Kalau kita gampang diadu domba, berarti lawan kita menang. Jadi selain perintah saya, selain perintah beliau nanti, tidak ada yang didengar, tidak ada yang dipatuhi. Itu saja. Pegang. Saya mursyid semenjak pemerintahan Pak Jokowi dan pemerintah yang lain tidak pernah. Siap. Dengan yang lain. Siap. Itu sudah dengan ketua atau dengan Pak Yo. Rekrutasi itulah yang penting ya. Siap. Istiqomah berhasil. Amin. Oke, sekali lagi Bu, jaga kekompakan. Betul. Jangan termakan isu-isu yang lain. Jangan tergoda orang-orang receh. Siap. Tunggu satu komando dari Pak Sekjen. Oke, terima kasih. Semangat. Amin.